Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian, jamaah syukur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sehat semuanya nggih? Alhamdulillah. Masih hidup semuanya nggih? Alhamdulillah. Minta tolong yang merasa punya tangan kanannya diangkat seperti ini. Pangapunten, minta tolong. Yang punya saja. Digerak-gerakkan seperti ini. Oke, digerak-gerakkan seperti ini. Oke, terus letakkan di dadanya masing-masing. Letakkan di dadanya masing-masing. Cari posisi, pastikan ada yang berdetak di sana. Ada yang berdetak di sana? Ada? Atau enggak ada? Kalau enggak ada bahaya nih. Ada nggih? Namanya apa? Jantung. Coba posisi tangan jenengan tetap di jantung, ya, tetap di jantung. Kemudian rasakan detakannya, apakah itu pelan, sedang, atau cepat. Coba dirasakan. Kemudian jangan ngikuti saya nih. Saya mau ukur seberapa besar level kesiapan jenengan ketika puasa, seberapa besar level jenengan, apakah jenengan itu stres, setengah stres, atau stres tingkat tinggi. Ya. Oke, coba dipegang dadanya masing-masing, pas di posisi degupan jantungnya. Kemudian rasakan degupan jantungnya itu apakah pelan, sedang, atau cepat. Oke, itu jantung jenengan masing-masing. Jangan pegang jantungnya tetangga, ya. Pegang jantungnya sendiri-sendiri. Oke, bagus. Teman-teman sekarang coba tarik nafas yang panjang. Bagus. Kemudian tahan di perutnya. Lepaskan pelan-pelan. Bagus. Nah, sekarang perhatikan apakah jantung jenengan itu degupnya lebih kencang atau lebih pelan. Perhatikan, ya. Sekarang tarik nafas lagi yang panjang. Kemudian perhatikan jantung jenengan yang terus berdetak. Kemudian ketika menghembuskan nafas itu rasakan syukurnya. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Nah, sekali lagi tarik nafas yang panjang. Kemudian lihatlah jantung jenengan yang berdetak itu apakah dia capek, lelah, khawatir. Kemudian lepaskan pelan-pelan. Alhamdulillah. Baik, matur suwun. Itu salah satu rilis stres yang cukup mudah, tapi jarang sekali kita menyadarinya. Bahwa jantung ini, degupan jantung ini, kalau setiap hari kita mau meluangkan waktu entah 5 atau 10 menit untuk menyadari napas yang keluar masuk ini, itu lebih dari 50% itu bisa mengubah pikiran kita, bisa mengubah bagaimana kita punya rasa. Pikiran turun ke rasa akan berubah menjadi tindakan. Maka setiap hari cobalah melatih diri bermain rasa. Jantung itu degupnya seperti apa ketika kita menghirup oksigen, menghirup udara, kemudian dia memasuki seluruh organ dalam tubuh ini, kemudian rasakan alirannya. Kemudian ketika ada bagian yang sakit, berhentilah di sana sebentar saja. Kemudian ketika di posisi yang sakit,
jenengan berhenti kemudian minta maaf padanya, ya Allah ampuni tidak bisa menjaga amanahmu berupa tubuh ini, bagian mana yang sakit, tangan kanan atau tangan kiri, kemudian lepaskan, ya Allah mohon ampun, mohon diberikan bimbingan untuk kesembuhannya. Itu simple dan scientifically proven. Pendekatan ilmiahnya juga banyak sekali. Jurnal-jurnal internasional juga sangat banyak. Tapi kadang-kadang fokus kita ketika ada sesuatu dalam diri kita, fokus kita malah ke orang lain, ke tenaga kesehatan dan sebagainya. Padahal resourceful ada di dalam tubuh kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini harusnya yang memberikan ceramah subuh adalah Kiai Muzaki, beliau berhalangan. Maka pagi hari ini di waktu yang sangat pendek ini kami akan berbagi satu tips bagaimana kita punya puasa atau bagaimana puasa kita itu berdampak dalam kehidupan kita. Karena di usia kita ini, adik-adik itu ada yang mulai 7 tahun belum wajib gitu ya, 20 tahun, remaja ada yang 17 tahun, sampai usia kita 50, ada yang 70 juga. Berapa tahun kita berpuasa? Hampir setiap tahun mulai balik. Question mark-nya adalah, pertanyaan besarnya adalah, apakah puasa yang kita lakukan selama ini sudah memberikan dampak pada diri kita sendiri, pada keluarga, dan pada lingkungan? Nah, ini pertanyaan penting yang harus direnungkan. Ini tasik urip sedaya ini. Saya khawatir ngomong sendiri ini, karena sudah banyak yang khusuk itu mantul, boten tangi-tangi. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernahkah dari jenengan mengikuti sebuah training atau pelatihan? Pernah nih? Kalau saya lihat kalau di mapping masyarakat Petintang Perma ini, rata-rata itu pekerja di BUMN atau swasta atau pengusaha, rata-rata pernah ikut pelatihan. Rata-rata. Karena saya sendiri pekerjaannya memang memberikan pelatihan, dan ketika kita memberikan pelatihan 1 hari atau kita ikut pelatihan yang berbayar 1 hari atau 2 hari, dan kita mendapat insight, kita mendapat ilmu, kita mendapat hal yang membuat kita berubah, itu kita benar-benar bisa switch, kita bisa berubah. Hanya karena training 1 atau 2 hari, kita bisa langsung switch, perilaku kita berubah, mindset kita berubah, aktivitas kita berubah. Nah, sekarang ini kita lagi mengikuti training. Kalau di luar sana atau yang selama ini kami lakukan, yang melakukan training manusia seperti saya, sebagai seorang trainer, profesional coach dan profesional konseling di bidang psikologi. Jadi ketika menghadapi orang 1 kali 2 kali, dia bisa berubah, dia bisa sembuh. Apalagi sekarang kita sedang mengikuti training atau pelatihan yang mentornya, yang memberikan ilmunya, yang memberikan semua fasilitas yang kita butuhkan ada selama kita hidup. Yaitu siapa yang memberikan training? Allah. Wah, harusnya ini logika paling mudah, paling sederhana adalah ketika kita ikut pelatihan selama 1 bulan ini, keluar dari ruang pelatihan, keluar dari Ramadan, harusnya kita menjadi orang yang dahsyat, orang yang hebat, orang yang berbeda. Harusnya begitu. Karena yang mementor langsung, yang mentraining Allah, bukan sembarangan, dan yang mengawasi malaikat. Nah, kita bisa introspeksi, melihat ke internal diri. Iya, kita sudah sekian tahun puasa. Jangan-jangan setiap tahun puasa, pokoknya diikutin aja puasanya. Yang lain terawih ikut terawih, membaca Quran ikut baca Quran, qiyamulail. Itu sudah alhamdulillah daripada tidak. Tapi kalau kita sejauh ini, sudah seusia ini,
kita belum menemukan esensi dasar. Why? Mengapa Allah memerintahkan kita berpuasa? Why? Mengapa kita harus mulai pagi sampai petang itu kita tidak makan, tidak minum, kita wajib berpuasa? Nah, kita harus menemukan grand why-nya, alasan terbesarnya. Kalau sudah ketemu grand why atau alasan terbesar mengapa kita berpuasa, mengapa kita salat, mengapa kita harus berbagi, mengapa kita harus wudhu, mengapa kita harus berbaik sama tetangga, mengapa kita harus berbaik sama anak, sama istri, mengapa kita harus berdoa, dan why yang lain dalam kehidupan, baru kita akan menemukan esensi besar kenapa kita harus berpuasa. Nah, itu tugas kita mencari, Bapak Ibu sekalian. Kecuali kalau setiap kajian pangapunten bubuk. Nah, ini nggak ketemu ini. Pangapunten, karena di masjid yang lain juga sama, ya, sama. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini saya akan sharingkan apa yang pernah kami baca, apa yang pernah kami praktekkan, apa yang pernah kami observasi dari Tazkiyatun Nafsnya Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan banyak orang berpuasa nggak ada impact, nggak ada dampak. Ya segitu-gitu aja. Biasanya pemarah, ya tetap pemarah. Biasanya itu suka ngegibah, tetap aja ngegibah. Biasanya malas, tetap aja malas. Biasanya nggak produktif, tetap aja nggak produktif. Gitu-gitu aja. Nggak ada perkembangan yang signifikan, apalagi yang eksponensial, growth, nggak ada. Padahal puasa itu sudah diteliti di banyak kampus atau banyak peneliti, puasa itu produktivitasnya luar biasa, luar biasa. Nanti akan saya bahas di belakang. Nah, Al-Ghazali mengatakan jika berpuasa atau puasa kita itu pengen berdampak, pengen ada perubahan, gak hanya diri sendiri, gak hanya keluarga dan lingkungan masyarakat pada umumnya, maka ada 3 yang harus diperhatikan. Ada 3. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau ngintip dulu masih hidup enggak ini ya? Mohon maaf pangapunten, yang punya tangan lagi, pangapunten. Lagi tolong tangannya digerakkan seperti ini. Nah, digerakkan seperti ini. Alhamdulillah masih bergerak semuanya ya. Ini harus disyukuri ya Allah, alhamdulillah. Karena tetangga kita sudah nggak bisa bergerak ininya, ya. Keduanya. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian minta tolong pangapunten, tangannya ini diletakkan di bahu orang yang ada di sampingnya seperti ini. Nah, minta tolong. Ayo minta tolong. Nah, minta tolong ya panjenengan sak mangkin sekarang menirukan saya, nggih. Pak Bu. Suaranya. Pak Bu. Permisi nggih. Nuwun sewu. Pangapunten. Minta maaf, minta izin. Mau mengingatkan. Ayo bangun. Belajar sebentar, banyak pahalanya. Jangan merem-rem, jangan ngapa-ngapa di sini ya. Bangun. Saat ini ganti yang kiri. Nah, ya. Ini biasanya nek sing kiri itu rada banter biasanya iki. Yo, minta tolong dirikan saya, nggih. Pak Bu. Matur suwun, matur thank you, matur sakalangkong. Sudah diingetin, sampean juga. Ojo turu ae nang masjid. Ojo ngapa-ngapa ae. Ayo ngaji dulu ae. Insyaallah bermanfaat. Matur suwun. Kersane mboten ngantuk nggih, pangapunten. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya tidak akan membahas fikihnya Ramadan karena semua sudah dibahas, karena kita sudah setiap tahun mengikuti fikih Ramadan ya, setiap tahun. Tapi saya akan membahas dari sudut pandang yang lain, dari sains dan psikologi, supaya kita makin kaya perspektif ya.
Menurut Al-Ghazali, jika puasa kita itu ingin berdampak, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah harus memperhatikan soal makanan. Apa Pak? Makanan harus diperhatikan. Asupan energi itu harus diperhatikan. Yang ada di kepala kita, di pikiran kita, di mindset kita. Makanan itu ya cuma apa yang masuk lewat mulut. Bukan hanya itu. Menurut Al-Ghazali, makanan itu ada makanan untuk pikiran, ada makanan untuk perasaan, ada makanan untuk perut. Ada 3. Jadi kalau tadi itu jika puasa ingin berdampak ada 3. Yang pertama makanan sendiri ada 3. Ya, makanan untuk pikiran, makanan untuk perasaan, dan makanan untuk perut. Kita bahas dari yang pertama, makanan untuk pikiran. 90% antropologi orang Indonesia itu sukanya, senengannya apapun yang disarser itu dibaca. Berita-berita hoax, berita-berita yang enggak penting, pokoknya itu ada tendensi cocok untuk dirinya sendiri, sarser. Hati-hati. Karena kalau setiap hari pagi kita sudah buka WA, kadang-kadang subuh jam 3 bangun ambil air wudhu, sebelum tahajud buka WA dulu. Kemudian setelah sholat buka WA dulu. Ada yang pasang status, ya Allah, ya. Nah, kalau pagi hari itu kita buka WA dan kita baca status atau baca broadcast orang lain, dan ternyata yang kita baca itu mempengaruhi pikiran kita, ditangkap oleh pikiran, masuk lewat pikiran. Di pikiran itu ada 3 hal yang seharusnya terjadi. Ada harus digeneralisasi, didelesi, atau didistorsi. Isinya apa ini ya? Nah, tapi kebanyakan kita menganggap setiap informasi yang masuk lewat otak kita, lewat pikiran kita, itu digeneralisasi. Pokoknya ketika cocok sama diri sendiri, wis sar. Hati-hati jemaah sekalian. Kalau pagi hari kita sudah membaca berita yang membuat pikiran kita itu langsung kayaknya cocok untuk diri saya sendiri, maksudnya dalam konteks yang negatif. Kemudian kita share dari pikiran awalnya, kemudian mempengaruhi perasaan. Rasanya kalau saya share ini, kalau saya baca ini, kok jantung saya berdegupnya kok nggak enak. Ada emosi di sana. Ada rasa pengen menjatuhkan mungkin, ada pengen rasa emosi mungkin. Kalau pagi sudah seperti itu, maka siang, sore, malam jenengan akan diliputi yang namanya keresahan, gegana, gelisah, galau, dan berat. Makanya hati-hati kalau pagi hari baca-baca artikel atau baca berita di WA, di medsos, hati-hati. Pastikan kalau memang itu tidak penting, nggak usah dibaca. Hati-hati, karena pikiran kita tuh benar-benar mempengaruhi semuanya. Pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi tindakan jadi habit jadi perilaku, jadi habit jadi karakter, dan karakter itu bisa mempengaruhi nasib kita. Hati-hati. Jadi pagi-pagi itu pastikan yang dibaca, sebelum buka WA pastikan ambil Quran dulu, ngaji dulu. Masya Allah. Kan di sini jamaahnya setelah subuh banyak. Wah, luar biasa ini ya Allah. Ngaji dulu. Jadi jangan WA dulu, apalagi baca medsos ya. Hati-hati dengan pikiran kita. Pastikan pikiran kita benar-benar positif. Pikiran yang baik, melihat apapun itu baik, melihat temennya itu misalnya kok lentru, harus muncul pikiran yang baik juga. Jangan-jangan semalam nggak sahur. Jangan sampai
temennya ngelentruk, pikiran kita yang muncul anjane utangnya akeh. Lah itu kita mengatakan anjane utangnya akeh, pasti yang muncul dirasa juga beda. Ya, jadi pastikan pikiran kita itu baik. Makanan untuk pikiran kita itu apa? Berita atau informasi yang baik. Melihat sesuatu itu baik. Apapun yang dilihat itu positif. Gitu ya. Kemudian yang kedua, makanan untuk hati atau perasaan. Apa makanan untuk perasaan itu? Jenengan mesti berpikir, apa ya? Aktivitas apa ya yang biasa saya lakukan agar hati saya itu tidak kemerungsung, gak gampang marah, agar perasaan saya itu tenang, agar perasaan saya itu tidak gampang gelisah. Aktivitas apa ya yang bisa saya lakukan? Ngaji misalnya, hadir di majelis taklim misalnya. Jadi pastikan apa yang muncul, apa yang kita tangkap dan mempengaruhi perasaan kita itu benar-benar hal yang membuat perasaan kita itu nyaman. Jangan sampai pagi-pagi yang sudah kita tangkap dari pikiran kemudian ke perasaan itu galau, nggak enak, perasaan kok nggak enak ya. Jadi kita mesti memunculkan itu semuanya. Karena tiga hal ini ketika diteliti masuk luar biasa, luar biasa. Yang pertama makanan untuk pikiran, pastikan informasi-informasi yang baik, pikiran-pikiran yang positif. Yang kedua makanan untuk hati atau perasaan, itu pastikan aktivitas yang membuat rasa kita itu nyaman. Dan salah satu hal yang membuat aktivitas kita itu nyaman adalah rasa bersyukur. Rasa apa Pak? Bersyukur. Bersyukur tanpa tapi. Saya akan sangat bersyukur kalau misalnya saya itu punya sepeda motor listrik misalnya. Nah, itu namanya nggak bersyukur. Saya bersyukur, saya akan senang kalau misalnya bisa punya rumah di Ketintang Permai. Itu namanya nggak bersyukur. Saya akan sangat bersyukur kalau misalnya saya punya migrain, saya tuh ginjal saya kok sering sakit, diabetes, gula darah saya turun. Saya akan bersyukur kalau itu terjadi. Itu namanya nggak bersyukur. Nah, makanan untuk hati itu bersyukur. Jadi kalau kita memilih bersyukur tanpa tapi, misalnya alhamdulillah ya Allah, saya mensyukuri ini meskipun saya belum punya motor listrik. Saya mensyukuri ini meskipun saya sekarang diuji dengan diabetes, diuji dengan jantung yang sering berdebar-debar, diuji dengan migrain, diuji dengan sering sakit kepala, diuji dengan keringgingan, asam urat, kolesterol ya. Nah, bersyukur. Di situ akan mempengaruhi rasa kita. Dan kami melakukan penelitian, ternyata rasa syukur itu menyembuhkan. Sudah banyak pasien-pasien atau orang yang kami bantu, bahkan orang tua saya sendiri waktu itu kena stroke, dan alhamdulillah terapi syukur bisa menyembuhkan tepat 1 tahun. Orang tua saya sembuh total dari stroke, usia sudah hampir 70 tahun. Alhamdulillah, mensyukuri terus. Bagian separuh ini lumpuh, separuh masih aktif, yang kiri kemudian mensyukuri, terima kasih ya Allah, yang kiri masih bergerak, tangan masih bisa minum, mulut masih bisa berbicara, mata masih bisa melihat. Yang sebelah kiri disyukuri terus, terima kasih. Alhamdulillah tepat 1 tahun. Yang sebelah kanan berangsur-angsur membaik dan sembuh total. Alhamdulillah. Dulu salah satu tetangga kami tidak pernah sakit. Sekali sakit divonis kanker stadium 4. Wah, langsung 1 minggu murus. Habis badannya. Habis. Ya Allah. Tinggal tulang belulang. Rambut rontok semuanya. Karena kepikiran. Informasi dokter yang tidak pernah diduga adalah gak pernah periksa, langsung divonis kanker stadium 4.
Jenengan kalau mendengar itu pasti juga sama ya, karena nggak siap. Inilah pentingnya mengelola pikiran itu. Nah kemudian saya bilang orang sakit itu bisa mati, orang sembuh itu bisa mati, orang anak kecil itu bisa mati, anak dewasa bisa mati, orang senior atau sepuh juga bisa mati. Pilihannya adalah mau mati yang enak, husnul khotimah, atau mati kepikiran. Biasanya kalau mati kepikiran itu matinya itu rada susah, rada aneh, maksudnya takut terus ya. Karena memang ketakutannya adalah takut meninggal dunia. Wah, akhirnya kami terapi pelan-pelan, alhamdulillah fokus di rasa syukur. Kanker stadium 4 itu tidak tampak, nggak kelihatan, adanya di dalam tubuh. Ukurannya skalanya 4 cm, tapi tidak kelihatan. Hal yang tidak kelihatan, kenapa mempengaruhi pikiran kita? Hal yang tidak kelihatan, mari fokus kepada hal yang kelihatan. Fokus. Apa yang kelihatan? Yang masih kelihatan jelas, tangan masih kelihatan, kaki, semua ini masih kelihatan.